Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Bunda Naseja. Sobat Cinta, ceritanya ya, suami dulu miskin, kemudian berjuang untuk memiliki kondisi finansial yang lebih baik. Nah, saat sang suami ini kekurangan ataupun dalam keadaan miskin ya, sang istri ini tetap setia menemani suaminya. Keduanya sama-sama berdoa, kemudian sama-sama berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya, untuk mendapatkan finansial yang lebih baik. Hingga akhirnya kesuksesan itu pun datang. Kondisi finansial sudah semakin membaik dan terus mengalami peningkatan. Hingga akhirnya bentuk cobaan ataupun godaan baru itu datang. Suami cerdas dan dewasa tentu dia akan bisa menahan godaan tersebut. Tapi biasanya suami yang tidak tahu diri ini akan mengalami beberapa godaan semacam ini. Apa sajakah godaannya? Ya, yang pertama Sobat Cinta, selingkuh. Merasa dengan kesuksesan yang dia miliki, memiliki kemampuan untuk mendapatkan wanita yang lebih baik. Meskipun tidak harus memiliki selamanya. Ya, tapi keinginan untuk memenuhi syahwat itu sangat besar. Dengan itu suami mencari wanita lain untuk pelampiasan nafsunya. Modal kesuksesan merasa bisa membeli semuanya, meskipun bermodal kebohongan. Ya, diharapkan hubungan dengan istri ini tetap baik-baik saja. Kemudian cobaan yang kedua Sobat Cinta, menikah lagi. Namun ada juga yang tergoda menikah lagi. Ya, istri pertama yang mengalami kesusahan. Nah, pada saat dia sukses, ini dibagi atau malah dinikmati sepenuhnya dengan wanita lain. Entah istri yang menemani saat sukses itu dicerai ataupun tidak, suami punya hasrat yang besar untuk punya istri baru. Mungkin doa istri pertama, ya suami bangkrut akan membuatnya sadar karena ditinggalkan istri muda yang hanya ingin kesuksesannya saja. Bahkan ada yang mencari pembenaran atas keinginan menikah lagi tersebut Sobat Cinta dengan berbagai macam cara. Tujuannya demi memuaskan keinginan pribadi tapi tetap dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat yang mengenalnya. Lalu yang ketiga Sobat Cinta, semena-mena terhadap istri. Ada juga yang tidak selingkuh, dia tidak menikah lagi, tapi dia berbuat semena-mena terhadap istrinya. Merasa karena dia sudah kaya ya, sedangkan sang istri ini dianggap sebagai bukan bagian dari hidupnya. Karena merasa kaya sendiri dan sering semena-mena kepada istri. Sering seenaknya sendiri dalam memenangkan ego pribadi, ya tidak sadar bahwa sang istri ini adalah bagian dalam hidupnya yang bukan merupakan orang lain lagi. Lalu yang keempat Sobat Cinta, membeli banyak barang mahal yang sifatnya konsumtif. Karena merasa dia sudah sukses, akhirnya punya pola pikir bahwa semua itu akan abadi. Berusaha menikmati hidup dengan membeli banyak sekali barang-barang yang konsumtif. Membiasakan diri dengan gaya hidup mewah, meskipun kadang ada yang belum saatnya dilakukan. Kalau ada penurunan, biasanya orang semacam ini akan mudah jatuh lebih dalam. Lalu yang kelima Sobat Cinta, yang merasa layak dihormati oleh semua anggota keluarga dan orang sekitarnya. Sudah merasa kaya sehingga dari sikap itu menunjukkan dia ingin dihormati oleh banyak orang. Termasuk anggota keluarganya, baik itu istri dan juga orang-orang di sekitarnya. Jika dengan sikap yang dia tunjukkan tidak membuat semua orang menghormati, biasanya punya keinginan untuk mendapatkan pencapaian lain. Supaya dia dihormati, meskipun beresiko membuatnya miskin lagi. Baik Sobat Cinta, bagi Anda yang ingin mendapatkan bimbingan dari saya, ya dalam menghadapi masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Anda, silakan Anda langsung saja hubungi 081127700909 atau di 081127898996. Sekian dari saya Sobat Cinta, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.